Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa ku sila suruh kumana sirunto sikipe masih bawa ya Iqbal Usman di channel Oge Tuleng. Aga tu kareba sapa ku sila suruhku mamu arain atau madisi manang. Di video kita kali ini Tomelo si sambungi cerita tentang kisah Nalata Dampar di episode ke-8 yaitu ujian sebagai Arung Matoa. Tahun demi tahun kepemimpinan Arung Matoa telah dilalawinya. Tidak terasa pemilihan Arung Matoa 4 akan dilaksanakan di negeri Wajo. Kini tinggal menghitung hari dilaksanakan di negeri Wajo. Kini tinggal menghitung hari Panglima Galatung sang raja duduk termenung di sudut teras rumahnya, mengingat-ingat apa yang telah ia perbuat bagi negerinya. Hari-hari dan bulan-bulan yang berat telah aku lalui. Telah banyak negeri ku taklukkan dan telah luas negeri ini, gumamnya dalam hati. Aku tak lagi muda. Peperangan demi peperangan telah menguras energiku dan sepertinya aku harus menyiapkan penggantiku, kata Panglima Galatung seraya membenahi duduknya. Sambil meminum tuak manis yang masih segar, beliau terus membatin. Anak-anakku telah besar, si sulung telah menjadi kepala desa di kampung istrinya. Dan begitu pula si tengah menjadi kepala desa di negeri ibunya. Saya berharap mereka dapat menggantikan kedudukanku. Keputusanku untuk mengundurkan diri dan mengajukan anakku sebagai calon Arung Matoa, semoga Dewan Kerajaan akan menerimanya. Seminggu kemudian, di hadapan Dewan Kerajaan Panglima Galatung menyampaikan keinginannya. Gemparlah ruang sidang ketika itu. Berkata Ketua Dewan Kerajaan, Tuanku Panglima Galatung, yang kami hormati, bukan kami tak mau memenuhi permintaanmu, dan bukan pula kami tidak menghargai jasa-jasamu. Sudah banyak Arung Matoa yang telah kami pilih. Apabila kami dan rakyat Wajo menyukainya, kami pilih kembali dan kami akan berhentikan bila ia tak membawa kebaikan bagi negeri ini. Itulah tradisi politik di negeri ini. Janganlah membuat pusing kami, wahai tuanku Panglima Galatung. Para anggota pun mengiyakan perkataan ketua mereka. Demikian permintaan Arung Matoa Panglima Galatung yang telah memicu perdebatan panjang dalam sidang Dewan Kerajaan, sehingga terjadi silang pendapat di antara mereka. Silang pendapat itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sementara itu, di halaman Ketua Dewan Kerajaan, seorang anak sedang bermain kelereng sendirian. Sesekali ia menengok keluar ke rumah besar milik Ketua Dewan Kerajaan itu. Anak itu Lapaturusi, namanya putra bungsu pemilik rumah. Ia bergumam, kemana semua orang ini? Sudah seharian ia membiarkanku sendiri. Aku kelaparan, tidak cukuplah semangkuk buah copeng, sejenis buah sebesar kelereng berwarna hitam dan memiliki biji. Copeng itu dapat mengganjal perut kecilku ini. Oh ibu, lekaslah engkau pulang, gerutu Lapaturusi sambil memegang perutnya. Di kejauhan tampak rombongan menuju arah rumah besar itu, dan di belakangnya debu mengepul akibat kuda-kuda dan kereta kuda yang berlari berkejaran. Berdirilah Lapaturusi bersiap untuk menyambut rombongan. Setelah rombongan itu tiba, berlarilah Lapaturusi menyambutnya. Seraya berteriak, oh Indo, ibu. Oh tak, bapak. Lama sekali engkau pergi meninggalkan aku dalam rasa lapar ini. Ketua Dewan berlalu bersama rombongan tak mengindahkan keluhan anak bungsunya itu. Berlarilah Lapaturusi mengejar rombongan memasuki rumah besar itu, seraya mencari perhatian kedua orang tuanya, seraya menangis. Oh Eta, perutku lapar. Sejak pagi tadi belumlah ada nasi masuk dalam perut kecil ini. Merasa terganggu oleh keluhan anak itu, Ketua Dewan Kerajaan menegurnya. Diamlah. Apa hanya karena tak makan sehari engkau berkeluh kesah begitu? Tak tahukah bila negeri ini dalam kemalangan?
Lanjutnya sambil menatap wajah Lapaturusi. Lapaturusi yang cerdas menimpali, "Kemalangan apa? Gerangan, Atta. Tak tahukah engkau perutku yang lapar ini juga kemalangan?" Yang juga banyak dirasa rakyat. Mendengar jawaban cerdas anaknya, ia berubah. Muka sang ayah jadi masam keceria. Akhirnya ketua menceritakan kepada Lapaturusi kemalangan apa yang ia maksud. Keinginan Arung Matua Wajo penerima Gelatun menginginkan anaknya menjadi penerusnya. Tentu bertolak belakang dengan demokrasi negeri Wajo yang ia pimpin itu. Setelah mendengar cerita dari ayahnya perihal keinginan Arung Matua Wajo penerima Gelatung, Lapaturusi menjawab, "Tak usah khawatir. Kalau memang begitu, turutilah saja. Jika anaknya sanggup membawa kebaikan dan membawa kebesaran dan keagungan bagi Wajo, apalah bedanya anak kandung ataupun bukan? Bila anaknya yang ia pilih, tetapi tak membawa kebaikan bagi Wajo, anaknya itu tak lebih dari anak biologis saja." Mendengar jawaban logis dari anaknya yang dirasa cukup mewakili pemikirannya, dipanggillah para pembesar dan anggota Dewan Kerajaan dan tokoh masyarakat untuk membuat keputusan dari Dewan Rakyat yang akan diwakili dan dijuru bahasakan oleh seorang anak-anak yaitu Lapaturusi. Sepekan kemudian, di rumah kediaman Arung Matua Wajo, Puang Rima Gelatung, dari kejauhan debu mengepul di padang hingga alun-alun besar. Segerombolan besar manusia datang hendak berkunjung untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat Wajo. Tampak kokoh masyarakat, para kepala desa serta anggota Dewan Kerajaan telah tiba di perkarangan rumah Arung Matua. Melihat keramaian itu, tidak bisa melebihi keramaian pada hari-hari pasal di kerajaan tersebut. Beranjaklah Arung Matua Puang Rima Gelatung menuju balkon teras rumahnya. "Apa gerangan ini? Apakah rakyat Wajo telah takluk oleh keinginanku dan menerima keinginanku?" gumamnya. Turunlah Arung Matua Wajo yang berdiri tegap di depan tangga rumah kediamannya. Seraya berkata, "Wahai rakyatku, wahai rakyat Wajo sekalian, apakah telah kalian menyetujui keinginanku dan rela menerima keinginanku? Maafkan kami, tuanku. Adapun maksud dan tujuan kami datang kemari berkaitan dengan keinginan dan cita-cita Paduka. Tetapi mohon biarkan kami menjawab keinginan dan tuntutan Tuhan. Perkenalkan duta kami yang akan menjawab nantinya." Jawab ketua dewan adat sambil menunjuk ke arah tandu. Tak lama kemudian datang 4 orang dewasa membawa tandu dan menurunkannya. Dan keluarlah anak-anak memakai baju merah. Melihat bahwa yang datang adalah seorang anak-anak yang berdiri, yang ia sendiri telah mengenalnya, Arung Matua Wajo berkata dalam hati, "Telah hilang akalkah para masyarakat Wajo ini? Mengapa pula seorang budak yang mereka utus? Sungguh celaka mereka." Beranjak budak kecil tadi mendekat ke arah Arung Matua tanpa rasa canggung dan takut, dan kemudian duduk bersimpuh memberi hormat kepada rajanya. "Ampunilah dan maafkan aku, Tuan. Perkenalkan, aku budak kecil yang Baginda kenal." Ini menjadi penyambung lidah dari masyarakat Wajo, dari rakyat Wajo. Arung Matua Wajo mendekati budak tersebut. "Ah, engkau rupanya Lapaturusi. Telah agak besar kau, tentu semakin pandai sekarang. Segeralah sampaikan maksud dari keinginan rakyat Wajo yang kau wakili. Tak sabar aku mendengarnya." Budak kecil itu beringsut mendekat ke Arung Matua Wajo. "Maaf Baginda, sepekan yang lalu tokoh masyarakat, para kepala desa serta anggota dewan kerajaan telah bersepakat di rumah Attaku. Mereka memutuskan bahwa keinginan Arung Matua Wajo dapat diturusi dan disetujui bila anak tuan tak sanggup membawa kebaikan dan membawa kebesaran dan keagungan bagi Wajo, apalah bedanya anak kandung ataupun bukan. Bila anaknya yang ia pilih tetapi tak membawa kebaikan bagi Wajo, apalah bedanya bila bukan anak kandung tetapi dapat membawa keagungan dan kejayaan bagi Wajo.
maka dialah anak sejati dari Baginda. Beranjaklah Baginda dari kursinya setelah mendengar perkataan Lapaturusi. Termenunglah Arung Matoa mencoba mencerna perkataan budak kecil itu. Suasana berubah, seluruh hadirin berharap cemas menunggu jawaban dari Baginda Arung Matoa. Berdirilah Baginda sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Sungguh wahai engkau rakyat Wajo, engkau telah memperdayaku. Dengarkanlah wahai rakyatku. Aku Arung Matoa Wajo Puang Rima Galatu menyatakan menyetujui keinginan kalian. Takkan kupaksakan anakku menjadi raja kalian. Teruskanlah apa yang selama ini kalian yakini. Berserulah serentak para hadirin tersebut. Kuru sumanga, kuru sumanga, kuru sumanga. Hidup Baginda Arung Matoa Wajo Puang Rima Galatung. Gegap gempita dan gembira perasaan raja. Rakyat Wajo mendengar pernyataan rajanya yang bijaksana itu. Lapaturusi, si budak kecil itu, segera berlari menemui orang tuanya setelah mengetahui harapan rakyat Wajo tercapai. Semenjak kemudian, Ketua Dewan Kerajaan menghadap Arung Matoa Wajo Puang Rima Galatung berkata, "Demikianlah wahai Baginda keinginan warga di kerajaan ini, dan engkau pun telah paham. Engkau, Baginda, telah banyak bekerja demi kebaikan negeri ini. Negeri yang dulu kecil, engkau ubah menjadi besar berlipat-lipat. Padi menguning memenuhi negeri, cukup sandan dan papan, dan negeri ini menjadi aman karenamu." Kembali, Ketua Dewan Kerajaan melanjutkan kata-katanya, "Ketahuilah, Baginda, dengan restu seluruh rakyat dan warga kerajaan Wajo, kami membaiat engkau untuk membimbing kami kembali menuju kejayaan."